Sebuah brand nggak mungkin bisa nyenengin semua penggunanya. Kalau kenceng, biasanya baterainya cepet habis dan bobotnya berat. Dan kalau cari yang enteng, performanya bakal biasa aja, tapi baterainya jauh lebih awet. Kalau disuruh milih, kalian kira-kira pilih yang mana? Kalau saya, ya pasti milih yang kenceng dan awet juga. Dan Lenovo datang untuk ngejawab kebutuhan itu di Lenovo Yoga Slim 7i. Kalau dibilang kenceng kayak laptop gaming, emang enggak. Tapi masih kenceng kok. Dan yang paling penting, baterainya ini awet pol. Prosesornya pakai Intel Core Ultra dengan sertifikasi Intel Evo ada. RAM-nya 16GB DDR5 dengan speed RAM yang paling kenceng yang pernah saya bahas, 7467 MHz. Gokil. Dan storage-nya 512GB PCIe Gen 4. Dan yang menarik, harganya start from 15 juta rupiah. Dan kalau masuk ke line up-nya Yoga, sebenarnya 15 juta itu masih affordable. Tapi namanya netizen, saya yakin komenan di bawah nanti bakalan rame, 15 juta mending rakit PC. Ya beda segmen sih. Memang kalau buat rakit ya nggak bisa performanya ini menyaingi performanya PC. Tapi laptop ini bakalan bisa untuk dibuat beli PC lagi. Kok bisa? Di video kali ini akan kita bahas. Yang namanya Yoga, dari dulu desainnya menurut saya cakep. Ya memang masih tetap signaturenya Lenovo Yoga dengan warna yang disebut Lenovo dengan lunar grey. Materialnya aluminium, looks-nya premium, build quality-nya bikin kagum. Karena dia udah lolos dengan 21 tes standar militer yang sertifikasinya itu 810H. Desain ronde di bagian pinggirnya masih dipertahankan juga. Overall, desainnya ini minimalis, elegan, dan terlihat mahal. Gak malu-maluin lah kalau diajak meeting sama klien buat cari duit buat beli PC lagi. Dia punya tebal cuma 1,49 cm, bobotnya 1,4 kg. Kalau sama charger sekitar 1,61 kg, masih enteng. Buat yang suka kerja mobile, cocok banget. Apalagi chargernya ini juga kecil, udah mirip kayak charger smartphone. Udah Type-C juga, jadi lebih universal. Satu charger bisa buat semua device, kecuali iPhone 14 ke bawah ya. Pertanyaannya, kenapa harganya lebih affordable dibandingkan Yoga tahun lalu? Kalau kita lihat dari sisi layarnya ada yang dipangkas, tapi saya pribadi gak masalah dengan dipangkasnya ini. Layarnya ini pakai OLED, tapi sekelas Yoga biasanya resolusinya itu kalau pakai OLED ya di 2,5K, 3K atau 4K bahkan. Tapi yang satu ini ada di Full HD Plus dengan resolusinya itu 1920x1200 dengan aspek rasionya itu golden ratio di 16:10. Yang memang ini aspek rasio yang digunakan untuk produktivitas. Tapi karena dimensinya cuma 14 in walaupun nggak 2K di Full HD Plus aja, layarnya ini masih nyaman kalau dilihat, nggak terlalu pixelated. Dan untuk color gamutnya di pengetesan kita udah sesuai sih sama klaimnya Lenovo. sRGB-nya itu ada di 100%, Adobe RGB-nya 96%, NTSC-nya 95%, P3 di 100%. Dan untuk brightness-nya juga udah sesuai sama klaim Lenovo di 400 nits. Biasanya sih Yoga itu ya ranah-ranah Yoga ya standarnya sih 500 nits. Tapi 400 nitsnya ini masih oke lah kalau digunakan di outdoor. Ya ada reflektif dikit tapi nggak sampai yang ngeganggu. Lenovo Vantage-nya sekarang juga udah lebih user friendly. Dan di bagian tab layar ada beberapa menu buat eye care mode. Terus ada schedule buat color temperatur. Jadi kalau misalkan malam atau pagi, color temperaturnya itu bakal menyesuaikan biar nyaman dilihat sama mata kita yang manja ini. Ada super resolution juga buat enhance video yang diputar lewat browser. Ada perlindungan buat layar OLED-nya juga dengan dimmer, di mana dia bakal ngurangi gambar statik buat taskbar, background, dan displaynya juga. Karena musuh utama dari layar OLED itu burn in. Dan burn in biasanya itu karena layar-layar yang statik. Layar yang nggak gerak sama sekali. Nah karena nyala terus, jadi lama-kelamaan dia burn in. Sebenarnya dari sisi layar ini lengkap ya untuk fiturnya. Tapi yang menurut saya agak kurang Yoga itu ada di touchscreen-nya sih. Ya laptop ini touchscreen, tapi refresh rate-nya sayangnya cuma di 60 Hz. Buat saya yang sehari-hari pakai HP yang 120 Hz, ketika pakai touchscreen-nya Lenovo ini, kerasa sih animasi dan juga smooth-nya itu kerasa beda. Tapi buat kalian yang belum pernah ngerasain layar 120 Hz sih, ya bakal aman-aman aja sih. Tapi kayaknya nggak mungkin deh, karena HP 1 jutaan aja sekarang udah banyak yang layarnya 120 Hz. Performanya untuk ukuran laptop yang setipis ini 1,4 cm
udah lumayan kenceng. Udah mirip-mirip kayak laptop gaming lah, tapi laptop gaming keluaran 2 tahun lalu. Yang kita bahas ini dia pakai Intel Core Ultra 7 155H 4 nanometer dengan base powernya 28 watt, tapi dia punya 16 core 22 thread yang terdiri dari 6 performance core, 8 efficiency core, dan 2 low power efficiency core. Smart case-nya aja gede banget loh. Smart case-nya ini 24 MB. IGP-nya pakai yang paling kenceng dari Intel Arc Graphics yang dulu kita juga udah pernah ngebahas, dedicated grafiknya yang emang kenceng. Terus dia ditemani sama RAM 16GB LPDDR5 tadi yang 7467 MHz dan storage kapasitas 512GB NVMe Gen 4 yang speednya itu udah 5000 Mbps. Buka aplikasi langsung set kebuka. Untuk sistem cooling, Lenovo Yoga tetap kasih 2 kipas dan juga 2 heat pad ya kayak laptop gaming. Terus exhaust-nya ada di belakang, dibuang ke sisi layar. Sayangnya kalau kalian nyari opsi upgrade, Lenovo Yoga Slim 7i ini nggak ada karena dia mengejar baterai yang awet, jadi dibikinlah RAM LP. Low power, yang RAM low power itu harus di solder. Dan slot SSD-nya juga cuma satu yang udah keisi sama default-nya. Tapi 512GB dan 16GB ya udah cukup lah. Sekarang langsung aja kita tes, dan untuk tes ini semuanya kita pakai mode performance ya. Karena kalau kita buka di Lenovo Vintage-nya ada 3 mode. Ada adaptif, ada power saving, dan ada performance. Sebenarnya kalau kita nggak mau buka Lenovo Vintage-nya masih bisa dengan cara tekan Fn plus Q. Dan hasilnya ketika kita pakai mode performance dengan kondisi laptop dicas, single core-nya di Cinebench R15 dia dapat skor 242, multi core-nya bisa stabil di kisaran 2100 sekian poin. Tes kedua seperti biasa kita coba tanpa dicas, dan hasilnya memang ada penurunan performa tapi tipis sih. Dengan single core-nya itu di 238 dan multi core-nya sampai running ketiga itu masih bisa bertahan di 2000, dan running keempat setelahnya ya di kisaran 1800 dan 1900. Turun tapi nggak banyak. Di R23 single core-nya 1672, multi core-nya stabilnya di kisaran 14.000 sampai running keempat, terus turun di 13 ribuan poin. Kalau tanpa cas, multi core-nya itu stabilnya di kisaran 11.000 poin, single core-nya di 1649 poin. Untuk suhu temperatur di bagian dalamnya seperti biasa Cinebench karena dia stress test CPU banget, jadi suhunya itu loncat-loncat di 100 derajat Celcius. Tapi sebenarnya nggak apa-apa karena untuk Intel Core Ultra yang sekarang bisa maksimumnya itu sampai 110 derajat Celcius. Nah, kalau misalkan udah di 110 derajat Celcius itu yang bahaya. Tapi kalau masih 100, 105 masih aman. Dan temperatur yang spike di 100 derajat Celcius ini juga diimbangi dengan power yang gede juga, 40 watt. Dan di R23 spike-nya lebih banyak di 100 derajat Celcius, tapi diimbangi juga dengan power yang hampir 50 watt. Kalau misalkan tanpa dicas di Cinebench R23 tadi suhu temperaturnya turunnya itu ada di spike sekitar 95 derajat Celcius, powernya juga turun di kisaran 40 dan juga 35 watt spike-nya. Sistem coolingnya ketika kita tes di 3D Mark dengan stability test dia lolos di driver time SPI stress test dengan skor 98,1%, dan untuk skor fast stack-nya ada di 8 ribuan poin, time SPI-nya di 3 ribuan poin. Lanjut, sekarang kita coba dia untuk tes editing. Seperti biasa kita pakai Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai dan kita ekspor ke 4K dulu. Dan hasilnya dia mampu merender dengan durasi waktu yang lumayan kenceng ya untuk laptop tipis, 4 menit 6 detik. Kalau mau lebih cepat bisa ekspor ke Full HD aja karena hasilnya hampir separuhnya 2 menit 40 detik. Karena Premiere Pro ngangkat, kita coba juga di Blender ya dengan template BMW, pakai IGP-nya aja dulu dengan GPU render. Dia mampu merender dengan durasi waktu 1 menit 9 detik. Gokil, Intel Arc grafiknya kenceng ya. Karena kalau kita render pakai CPU itu lebih lama ya, di 3 menit 31 detik. Kalau untuk suhu temperaturnya ketika kita coba render Premiere Pro 4K tadi, dia pernah sekali spike di 105 derajat Celcius, dan untuk wattnya ya sama kayak Cinebench tadi di 40 watt. Kalau kita render Full HD stabilnya itu di kisaran 90 derajat Celcius, dan powernya itu di kisaran 35 watt average-nya. Kalau di Blender mirip, jadi dia pertama ngangkat dulu di 100 derajat Celcius, tapi habis itu dibanting di kisaran 90-an derajat Celcius, dan powernya juga awalnya 50 watt, terus rata-ratanya di 35 watt. Sebenarnya dia bukan laptop gaming, tapi nggak apa-apa karena dia pakai prosesor seri H, ya harus kita coba untuk main game. Seperti biasa kita coba dulu di game Dota 2 dengan resolusi Full HD, grafiknya
refresh-nya fastest, average FPS aman. Dia ada di 112, maksimumnya bisa tembus 121, minimumnya di 90-an. Untuk suhu temperaturnya di Dota, ya average-nya itu di 90 derajat Celcius, tapi package power-nya sekarang lebih rendah ya, di 30-an watt. Untuk Valorant, FPS-nya bisa tumpah-tumpah, jadi sayang banget nih refresh rate-nya masih di 60 Hz ya. Buat yang main Valo, kalau refresh rate 120 Hz bakal lebih nyaman lagi sih. Average FPS di Valo dengan grafiknya lo, dia bisa dapat 211 FPS, maksimumnya bisa tembus 256, drop-dropnya itu masih di 185 FPS. Dan untuk suhu temperaturnya di Valo ini ya dia rata-ratanya di 90 derajat Celcius dengan CPU package power di 34 watt. Mirip-mirip sama Dota tadi. Game Genshin Impact Intel Arc grafiknya ini juga aman-aman aja dengan grafik lo 60 FPS aktif, average FPS dia bisa di 60-an, ya drop-dropnya itu di 45, masih playable. Karena Genshin kuat, jadi kita coba juga untuk di game AAA ya, Shadow of Tomb Raider. Dengan resolusinya Full HD, grafik low, average FPS dia masih dapat 44, maksimum bisa 56, dan drop-dropnya itu masih di atas 30 FPS, 37 FPS dropnya. Jadi untuk game AAA juga masih bisa. Terus kita juga coba juga di game Genshin Impact, tapi sekarang casnya kita cabut ya. Dan hasilnya nggak ada penurunan performa sih. Dengan average FPS juga tetap di 60-an, dropnya itu masih di 42 FPS. Aman. Nah kalau untuk suhu permukaannya ketika kita udah stress test dan juga main game tadi dan kita rasa udah lumayan hangat, memang suhu permukaannya di bagian tertinggi itu ada di bagian dekat exhaust di 46,1 derajat Celcius, tapi tombol WASD dan juga tombol lain masih oke lah di kisaran 41,4 derajat Celcius. Tapi memang dengan exhaust yang dibuang ke layar seperti ini, kadang kalau dia full load ya angin-angin panasnya itu kerasa di tangan dan agak sedikit ngeganggu. Kalau kita lihat dari performanya tadi, dia memang kenceng dan yang saya suka nggak di limit ya sama Lenovo ya. Jadi dilepas aja. Tapi kalau dilepas kayak gini, gimana dong baterainya? Dan jawabannya, baterainya masih aman. Ya karena memang dia udah ada stiker Intel E4 juga di situ, pasti aman sih karena sertifikasinya ini lumayan berat. Video playback volume 30%, brightness 50% di sekitar 200 nits di ruangan ber-AC. Dia bisa bertahan di 14 jam 35 menit, masih oke banget untuk 200 nits dan kapasitas baterai yang sebenarnya nggak gede ya, ada di 65 watt. Kalau dipakai browsing Wi-Fi dengan settingan yang sama, dia bisa tahan sekitar di 12 jam 20 menit. Masih cukup banget. Orang kerja paling kalau misalkan over hour ya 10 jam lah. Masih sisa 2 jam. Buat ngecas juga cepet dan seperti biasa Lenovo itu punya fitur di Lenovo Vintage namanya Rapid Charge. Ngecas dari 0 ke 100% cuma butuh waktu sekitar 1 jam setengah. Laptop lain yang 65 watt hour ya biasanya 2 jam lebih lah. Kalau rapid charge-nya dimatikan, dia bisa ngecas 0 ke 100% itu sekitar 1 jam 58 menit. Ya masih mirip-mirip sama laptop lain juga. Kameranya dia punya resolusi 1080p 30 fps dan saya lihat di videonya Mas Dedi sih kameranya ini belum support Windows Studio Effect. Ya itu masalah software update aja dan sekarang untuk unit yang saya pegang itu udah support sama Windows Effect. Windows Studio Effect dan kira-kira suaranya mikrofonnya kayak gini kalau misalkan indoor, dan ini ketika saya ganti jadi portrait blur seperti ini, terus kalau misalkan mau ganti lain kayak automatic framing juga bisa. Nah ini ada pilihannya di Windows Studio Effect yang dia NPU-nya dia nge-zoom sendiri, jadi dia bakalan auto framing yang bagus menurut AI-nya. Nah, kalau gini NPU-nya jadi jalan. Kameranya ini bisa jalan di 1080p 30 fps dan dia juga udah punya fitur infrared. Nah, fungsinya infrared ini bukan hanya sebagai login ke Windows Hello aja, tapi juga bisa digunakan untuk fitur eksklusifnya Lenovo yang namanya itu Intelligent Sensing. Jadi ada zero touch login dan ada zero touch video playback. Audio udah kelas yoga lah. Gak ada yang disunat di sini. Dia udah pakai 4 speaker yang juga udah support sama Dolby Atmos. Suaranya itu super imersif. Kalau kalian lupa bawa earphone atau TWS, gak masalah. Kira-kira suaranya seimersif ini. Kalau untuk keyboardnya nggak ada yang spesial sih. Paling yang baru cuma AI Copilot Key aja, yang kalau misalkan kita tekan dia bakalan pop up Windows Copilot AI, jadi kita bisa langsung masukin prompt langsung. Selebihnya ya masih keyboard Lenovo banget, nggak ada yang berubah. Dan menurut saya memang nggak perlu ada yang dirubah. Buat kalian penonton DKID yang lama pasti tahu lah kalau saya ini adalah penggemar keyboardnya Lenovo dari dulu. Karena ya nyaman aja, empuk, tactile, size-nya pas di tangan, dia juga punya backlit dengan 2 tingkat kecerahan. Nah sekarang di Lenovo Vintage
latestnya juga ada opsi untuk intelligent backlit keyboard. Di mana backlit-nya ini bakal nyesuaiin sama ruangan kita. Kalau ruangan kita gelap ya backlit-nya bakalan nyala brightness-nya paling mentok. Untung aja Lenovo namainya dengan intelligence. Kalau sampai dinamain AI, awas aja Lenovo ya. Dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Nah ini kan intelligent masih oke lah. Touchpad juga aman, gak ada masalah. Smooth, licinnya itu pas. Buat yang lupa bawa mouse, touchpadnya ini buat berselancar masih aman-aman aja. Untuk konektivitas, portnya lumayan lengkap. Di sebelah kanan dia ada audio jack 3,5 mm, ada USB-A yang support 5 GB, terus sebelah kirinya ada HDMI 2.1, HDMI yang gede ya. Terus ada 2 USB yang juga udah support sama Intel Thunderbolt 4, dan USB-C-nya ini udah support sama DisplayPort dan juga power delivery. Cuman sayangnya port yang bakalan saya pakai sehari-hari itu nggak ada, yaitu port SD card. Ya bisa diakalin pakai dongle, tapi ya kalau build ini tuh biasanya speednya lebih bagus. Buat harga dia ada 2 SKU, jadi buat yang Intel Core Ultra 5 itu di 15 jutaan. Dan buat yang kita bahas ini itu harganya di kisaran 18 juta 999 yang pakai Intel Core Ultra 7. Harga ini juga udah include dengan ADP atau Accidental Damage Protection selama 3 tahun. Kalau ada rusak bahkan human error tetap diganti 100% sama Lenovo. Premium care-nya juga selama 24/7 kayak toko Madura, jadi dia nggak pernah tutup. Windows 11 dan juga Office seperti biasa udah include di dalam paket pembelian, jadi tinggal pakai aja. Kesimpulannya, apakah masih mending rakit PC? Jawaban saya simpel sih ya, mending rakit PC gondolmu. Karena ya beda segmen. Oke lah kalau kita punya uang 18 juta 999 kita bisa ngerakit PC yang kenceng memang, tapi tetap nggak dapet di compactnya, mobility-nya, terus desainnya yang mewah ini kalau ketemu klien kan langsung value-nya nambah. Coba kalau kalian ketemu klien bawa PC, nggak bisa. Bisa sih, tapi repot. Paling klien kalian yang kalian bawa ke rumah. Nah, ya kalau kliennya mau. Kalau enggak, kalau pakai Lenovo Yoga Slim 7i ini ketemu klien kalian di bidang interior ataupun agency ini saya tahu ya berapa profitnya ya. Dan untuk satu project aja kalian udah bisa ngerakit PC, profit marginnya. Karena ya si Lenovo Yoga Slim 7i ini performanya bisa tetap kenceng, baterainya bisa tahan lama. Gak ada tuh yang namanya ketemu klien terus, "Mas, ada colokan gak?" Itu sih malu-maluin, projectnya pasti langsung dicoret. Buat kerja juara lah si Lenovo Yoga Slim 7i ini. Walaupun memang gak sempurna. Kayak dia nggak ada opsi upgrade, tapi ya wajar sih karena Lenovo ngejar RAM LP yang hemat daya jadinya harus disolder. Dan sebenarnya ada kok yang varian 32 GB, kalian tinggal nambah sekian juta. Nanti link pembeliannya akan saya taruh juga di kolom deskripsi. Kekurangan lain ya coolingnya sih, saya nggak begitu suka cooling yang dilempar langsung ke layar karena mantul angin panasnya itu ke bagian tangan kita. Ya nggak yang panas-panas banget, tapi kalau dipakai lama lumayan ngeganggu. Soal layar memang dia belum 2K, 3K atau 4K, tapi menurut saya dengan dimensi 14 inch Full HD Plus-nya dengan OLED-nya udah oke banget, nggak pixelated. Overall dengan harga 18 juta, tumpen ya Lenovo Yoga itu biasanya 20 juta ke atas. Ini bisa ditekan di sampai 18 juta. Menurut saya ini racikan Yoga yang paling pas. Jadi harganya itu masih affordable, nggak terlalu mahal kayak Yoga biasanya. Tapi yang disunat juga nggak terlalu banyak. Dan ternyata bagian yang disunat layar 4K-nya tadi itu bisa bikin baterainya lebih awet. Pas banget sih. Saya Andika Setebudi and see you on the next video. Bye-bye.